Perkara dosa. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya membayangkan seandainya ada seorang teman yang berdosa karena melakukan perselingkuhan dengan pasangan orang lain. Sebaiknya teman ini kita tegur diam-diam secara 4 mata, agar tidak menyebabkan keributan dan mengakibatkan dia menjadi malu. Namun, jika ternyata cara ini tidak dihiraukan dan dia tetap melanjutkan perbuatan dosanya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Hemat saya, sebaiknya kita jangan menyerah. Kita dapat memanggil 2 atau 3 orang lain untuk membantu menegur dan menasehatinya. Kalau dengan cara ini dia insaf dan mau bertobat, sebaiknya masalah diselesaikan dan kita membuat awal persahabatan baru dengannya. Namun, kalau cara ini tidak didengar juga, saya akan memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang hidupnya di luar keselamatan Tuhan. Mari kita amati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus mengenai sebuah perkara dosa. Yesus menghendaki agar umatnya dapat diselamatkan. Yesus tidak menghendaki ada anaknya yang hilang. Jika kita telah terlibat dalam perkara dosa orang lain, dan kita sudah mengupayakan untuk membantunya, tetapi tidak berhasil menolong, itulah yang dimaksudkan Yesus dengan kata, "Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Jadi disiplin gerejani sudah diterapkan dalam hidup menggereja. Saya pernah punya seorang teman yang berkelakuan menyimpang. Saya menasehati dia untuk tidak menerima komuni jika ia misa di gereja, karena dia hidup bersama seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan. Awalnya ia tidak mau mendengar. Ia terus menerima komuni setiap misa. Kemudian saya berhasil membawanya menghadap seorang pastor. Singkat cerita, ia lalu insaf dan merubah hidupnya dan tidak menerima komuni lagi hingga masalah perkawinannya dibereskan.
dalam menengahi perkara-perkara dosa. Kekuatan untuk menolong tentu saja bukanlah dari diri kita sendiri. Walau kita merasa sangat ahli dan paham memberi solusi, hendaknya kita melibatkan Tuhan dalam semua perkara, karena Tuhanlah sumber kekuatan dan jalan terbaik. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, kupercayakan seluruh hidup dan matiku ke dalam tangan-Mu. Bantu dan sertailah aku agar dapat berguna bagi sesamaku yang membutuhkan pertolongan dan kasih dariku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.